أنت الجواد الحليم وأنت نعم المؤين آمين يا الله يا رحمن يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa, pecinta channel YouTube Yayasan Al-Kalam dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, alhamdulillah summa alhamdulillah, kembali saya bersama para jamaah mengunjungi, bersilaturahim dengan orang saleh yang luar biasa, Al-Alim Al-Allamah Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami, Allah yarhamu. Dan malam hari ini kita akan berziarah ke makam beliau. Sedikit sekelumit kisah yang sangat menarik ingin saya paparkan di hadapan para pemirsa sekalian, bahwa beliau Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami seorang ulama yang terkemuka, yang viral hingga saat ini, dan beliau adalah gurunya para ulama, para ustaz, kiai, habaib yang menimba ilmu dari beliau. Bahkan ada beberapa karangan kitab beliau, diantaranya adalah Taudihul Adillah, dan juga buku yang sangat menarik untuk dibaca dengan judul Sumur yang Tak Pernah Kering. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sanad keguruan beliau ini luar biasa. Salah satu guru yang sangat fenomenal yang beliau kagumi tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Satu kisah menarik, ketika beliau ada permasalahan yang muskil, yang sulit untuk dipecahkan. Padahal saat itu gurunya Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas yang dikenal dengan Habib Ali Bungur. Muallim Syafi'i Hazami ketika ada sebuah problem di dalam membaca kitab, menemukan masalah yang begitu muskil, beliau mendatangi gurunya Habib Ali bin Hussein Al-Attas di daerah Condet. Ziarah ke makam beliau, bertawassul kepada Habib Ali Bungur, kemudian membaca kitab di hadapan makamnya Habib Ali Bungur. Seusai itu beliau kembali mendapatkan pencerahan, mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saat itu beliau hadapi. Ini luar biasa dan sangat amat menarik. Bahkan kebiasaan beliau ketika melintasi daerah Condet, beliau tidak pernah lepas untuk bertawassul, mengirimkan Fatihah kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Itulah sedikit dan sekelumit yang saya tahu dari Hadratus Syekh Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami, seorang ulama di tanah Betawi yang sangat dikenal bahkan mendunia, tidak hanya di Indonesia tapi dunia mengakui keilmuannya. Kita akan berziarah bersama para jamaah dari Majelis Ta'lim Al-Kalam, bertabarruk kepada beliau, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita semua. Dengan dekatnya kita bersama orang-orang soleh, kelak di yaumil qiyamah beliau akan memberikan asy-syafa'ah buat kita semua. Sebagaimana ungkapan imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta terhadap orang-orang soleh sekalipun aku bukan orang soleh. Karena apa? Berkah kecintaanku, karena kecintaanku terhadap orang-orang soleh, la'alli an anala bihimus syafa'ah. Kelak di yaumil qiyamah aku ingin meraih, mengharap syafaat dari orang-orang soleh yang aku cintai. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tonton terus video ini, like, subscribe, dan komen. Insya Allah menjadi sodakoh kuota buat kita semua. Tebarkan kebaikan, share sebanyak-banyaknya. Insya Allah keberkahan menyertai langkah hidup kita. Ikuti perjalanan ziarah kami
malam hari ini di makam Hadratus Syekh Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Waghfir li kulli dhunub. صالح بالمحسين الحامد مولى تنقل ووصولهم روحي الحبيب حسين بن هادي الحامد وإمام القدوم الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ووصولهم ونخص خصوصا صاحب المقبرة العالم العلامة العارف بالله معلم كي هدي شافعي هزمي وصولهم ونعم الولي ولي عباد الله جل الله أنيسنا لأجل kematian itu merupakan peristirahatannya orang-orang mukmin dari berbagai macam kepenatan, kesibukan duniawi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pecinta ziarah auliyaillah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dan bertemu serta mengunjungi salah satu dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliyaillah. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, seorang waliullah yang sampai-sampai salah seorang wali yang bernama Mbah Mangli itu kalau sudah bertemu dengan Muallim Syafi'i Hazami tidak berani jalan di hadapan beliau, bahkan sampai merangkak untuk berjumpa mencium tangan Muallim Syafi'i Hazami. Ini salah satu kemuliaan, keistimewaan, karomah yang dimiliki oleh
salah satu waliullah yang malam hari ini alhamdulillah kita bisa berziarah ke makam. Beliau adalah guru dari para ulama dan para habaib, khususnya yang ada di Jakarta dan umumnya yang ada di Indonesia. Kealiman, keilmuan beliau tidak hanya diakui oleh ulama-ulama Jakarta, tidak hanya diakui di Indonesia, tapi kealiman beliau, kezuhudan beliau, kewaraan beliau diakui oleh dunia. Bahkan seluruh dunia mengenal keilmuan beliau. Salah satu cerita menarik yang pernah saya dapati dari salah satu murid beliau, yaitu Allah yarham rahmatal abrar, Abu Yaki Haji Syaifuddin Amsir. Saat beliau berkunjung ke Mekah, ada sebuah persoalan yang muskil, bertanya kepada para masyaikh, para guru-guru yang ada di Mekah. Kemudian masyaikh itu menjawab, di Indonesia ada ulama yang keilmuannya mendunia. Beliau adalah Asy-Syaikh Muallim Syafi'i. Beliau diberi gelar, diberi julukan, yaitu Hazami, menandakan bahwa keilmuan yang beliau miliki diakui oleh ulama-ulama dunia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sanad keilmuan beliau bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dari beberapa guru beliau semasa hidupnya, dari sekian banyak beliau mengaji, salah satu guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yang dikenal dengan Habib Ali Bungur. Ada kisah menarik. Setiap kali Muallim Syafi'i Hazami ingin mengajar di wilayah Condet, pasti di saat itu beliau bilang sama yang nyopir untuk berhenti sejenak, minimal di jalan itu dimakamkan gurunya. Maka sepanjang itu beliau bertawassul kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Bahkan sebuah kisah yang sahih beritanya, kalau beliau sedang membuka kitab, menemukan persoalan-persoalan yang muskil, yang agak sulit, beliau bawa kitab ini dan ngaji langsung di hadapan makam Habib Ali Bungur. Jadi beliau mengaji kepada Habib Ali Bungur tidak hanya selagi Habib Ali Bungur ada di alam dunia. Sekalipun posisi Habib Ali Bungur sudah berada di alam barzakh, tapi Muallim Syafi'i Hazami yang kerap kali mendatangi berziarah ke makamnya dan tidak lupa membacakan kitab di hadapan makam Habib Ali Bungur tersebut. Ini salah satu keistimewaan, karomah-karomah yang beliau dapati, hingga alhamdulillah atas takdir Allah pada saat beliau meninggalkan alam dunia, hingga satu di antara murid yang menyampaikan kalimat tasyakur adalah Abu Yaki Haji Syaifuddin Amsir, mengatakan meninggalnya Muallim Syafi'i Hazami meruntuhkan universitas agama. Saya mendengar itu langsung karena pada saat berita tentang kematian beliau, saya langsung meluncur ke tempat ini dan alhamdulillah saya ikut sampai proses pemakaman selesai. Kurang lebih yang saya hitung, setiap ulama yang datang bawa jamaah menyolati Muallim Syafi'i Hazami, kurang lebih ada 40 kali beliau disolati. Subhanallah, tabarakallah. Hingga pada saat beliau ditalqin, tempatnya di sini, di situ dikelilingi oleh para ulama-ulama besar. Ada Profesor Al-Habib Quraish Shihab, kemudian ada Profesor Allah yarham Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, dan pimpinan pondok pesantren Al-Masturiyah di Sukabumi, yaitu Kiai Haji Fahrudin Masturo. Ini ulama-ulama yang luar biasa yang mengelilingi jenazah Muallim Syafi'i Hazami. Uniknya, pada saat beliau ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat mengajar di Masjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang.
Sebelum berangkat ngajar, persis di depan ini Muallim Syafi'i Hazami menunjuk ke arah sini seraya mengatakan kepada yang mengantar muallim, besok abah di tempat ini, besok abah di sini. Ini ucapan muallim saat muallim masih ada, mau berangkat ke Nikmatul Ittihad, dan ternyata benar terbukti besok beliau berada di pusara ini. Subhanallah. Ulama mengatakan tingkatan husnul khotimah, orang yang mengakhiri cerita hidupnya dalam keadaan baik itu ada 3. Kalau kita meninggal dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka kita masuk dalam kategori husnul khotimah. Tapi itu husnul khotimah yang umum, yang aman. Ada husnul khotimah secara khusus. Dia tidak hanya beragama Islam, tidak hanya beriman kepada Allah Ta'ala, tapi mengakhirkan cerita hidupnya dalam keadaan berbuat baik. Seperti yang tadi sama-sama kita saksikan videonya begitu viral, salah satu orang yang menjadi tokoh di daerah Jawa Barat, wali kota Bandung, meninggal dalam keadaan sholat Jumat. Beriman, memeluk agama Islam, dan meninggalnya dalam keadaan berbuat baik. Itu husnul khotimah secara khusus. Tetapi ada yang luar biasa, husnul khotimah khawasil khawas, terkhusus, teristimewa. Tidak hanya beragama Islam, tidak hanya beriman kepada Allah Ta'ala, tidak hanya berbuat baik kepada Allah Ta'ala pada saat mengakhiri cerita hidupnya, tapi dia sendiri mengetahui dia harus meninggal hari apa, jam berapa, dan di mana beliau dimakamkannya. Inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh waliullah yang malam hari ini kita ziarahi, Muallim Syafi'i Hazami. Beliau sampai-sampai ingin mengakhiri cerita hidupnya sudah mengetahui Sabtu dia menunjuk ke tempat ini, dan Minggu Ahad dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih jam 10 beliau kembali menghadap Allah seusai memberikan pelajaran, memberikan ilmu di Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang. Dan alhamdulillah karangan-karangan beliau yang begitu banyak. Ada kitab Taudihul Adillah, 7 jilid kitab seputar tanya jawab tentang agama, dan alhamdulillah saya memiliki bahkan buku beliau yang sangat fenomenal dan begitu viral, yang karangan langsung dari tangan beliau, yang ditulis dan diberi judul Sumur yang Tidak Pernah Kering. Alhamdulillah saya jadi sedikit banyaknya mengetahui tentang keberadaan Muallim Syafi'i Hazami, tentang manaqib beliau. Sekalipun sayang berjuta sayang saya tidak langsung bisa bertatapan membaca kitab di hadapan beliau, tapi saya ngaji terhadap murid-muridnya Muallim yang insya Allah sanad keilmuan saya sampai kepada Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hazami. Mudah-mudahan keberkahan yang beliau dapat di sepanjang hidupnya nyiprat buat kita semua. Keberkahan yang beliau miliki insya Allah kebagian juga buat kita semua. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa'mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu bi jahi Taha. Selesai berziarah di Muallim Syafi'i